Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda kelas 6, bertemu lagi dengan Bu Aulia. Bu Aulia ingin tahu bagaimana kabar Ananda hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Semoga kabar Ananda semua Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu, nggih. Dimulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzu'ni fahma. Amin. Semoga dengan kita doa sebelum belajar, ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat mudah diterima. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, hari ini kita akan belajar IPA. Kemarin Bu Aulia sudah menge-share video pembelajaran IPA pada minggu lalu. Nah, hari ini kita masih belajar IPA di tema 7. Ya, kita masih belajar mengenai ciri-ciri dan perubahan fisik pada masa pubertas. Nah, kira-kira Ananda semua masih ingat apa tidak? Apa yang dimaksud dengan masa pubertas? Hayo, siapa di sini yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Ya, masa pubertas adalah masa ketika manusia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat untuk mencapai kedewasaan. Kapan kita mengalami masa pubertas? Kapan manusia mengalami masa pubertas? Ya, masa pubertas umumnya terjadi pada usia 11 sampai 20 tahun. Dipengaruhi oleh apa masa pubertas itu? Ya, masa pubertas dipengaruhi oleh hormon. Hormon yang ada pada tubuh manusia. Nah, hormon itu apa? Hormon itu adalah zat yang dihasilkan oleh tubuh untuk mengendalikan proses-proses tertentu. Jadi, diingat kembali, apa itu pengertian dari masa pubertas? Kapan manusia mengalami masa pubertas dan dipengaruhi oleh apa masa pubertas itu? Nah, ini anak-anak semua harus ingat selalu. Nah, di sini tadi Bu Aulia mempunyai sebuah gambar. Nah, ini. Pada tema 6, kita sudah mempelajari pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini dari bayi, kemudian balita, anak-anak, masuk masa remaja, dewasa, dan masa tua atau masa lansia. Nah, ini gambar anak-anak dan ini gambar orang dewasa. Coba Ananda semua perhatikan gambar di sini. Nah, ini ada dua gambar. Yang satu gambar anak kecil yang masih belajar untuk merangkak. Yang satunya dia sudah bisa berlari. Nah, perbedaan fisik laki-laki sebelum dan sesudah masa pubertas, kira-kira apa saja perbedaannya? Ayo, siapa yang masih ingat di sini? Minggu lalu, pada tema 6, kita sudah membahas. Kira-kira siapa yang masih ingat? Ayo. Ya, jadi perubahan fisik pada masa pubertas itu ada perubahan sekunder dan perubahan primer.
Nah, ini yang pada laki-laki. Tumbuh kumis dan jenggot. Lalu jakun mulai membesar. Setelah itu tumbuh rambut di sekitar ketiak dan kemaluan. Biasanya suaranya itu menjadi membesar dan berat. Nah, coba diingat-ingat lagi ketika yang laki-laki duduk di kelas 3 dengan sekarang duduk di kelas 6, pasti akan ada perubahan suara. Yang dulunya masih ya, nah sekarang suaranya udah berat. Gitu. Berarti itu terjadi masa pubertas. Ya, yang dulu anak-anak sekarang sudah memasuki masa pubertas. Nah, tadi ciri-ciri primer, sekarang tadi ciri-ciri sekunder. Sekarang Bu Aulia akan membahas ciri-ciri perubahan primer pada laki-laki, yaitu mengalami mimpi basah. Pada laki-laki, dia akan mengeluarkan sperma. Jadi mimpi basah itu dia mengeluarkan sperma. Perubahan ini menandakan bahwa sistem reproduksinya telah berfungsi. Nah, jadi kalau di sini yang laki-laki sudah mengalami mimpi basah, dengan dia mengeluarkan sperma, berarti menandakan bahwa sistem reproduksinya telah berfungsi. Nah, tadi ciri-ciri perubahan pada laki-laki. Entah itu perubahan sekunder atau perubahan primer. Nah, sekarang Bu Aulia akan membahas ciri-ciri perubahan sekunder pada perempuan. Ya, harusnya ini perempuan, bukan laki-laki. Bu Aulia tadi salah ketik ya. Yang pertama itu pinggulnya membesar. Nah, pinggul itu di daerah sini. Nih, ini pinggulnya membesar. Setelah itu, payudara dan puting susu mulai timbul dan membesar. Karena sudah terjadi perubahan, jadi payudara dan puting susu itu mulai timbul dan membesar. Selanjutnya, tumbuh rambut di sekitar kemaluan atau di ketiak juga bisa. Suaranya lebih nyaring dan lembut. Nah, beda ya. Tadi kalau laki-laki itu suaranya dia membesar dan berat. Tuh, yo. Kalau perempuan itu suaranya lebih nyaring dan lembut. Nah, contohnya kalau ananda perempuan itu berbicara dengan lawan jenis, berarti ketika berbicara dengan yang laki-laki pasti ada perbedaannya di suaranya. Suara laki-laki berat, nah suara yang perempuan pasti lebih nyaring dan lembut. Nah, kira-kira perubahan primernya itu apa? Nah, ciri-ciri perubahan primer pada perempuan yaitu mengalami menstruasi, di mana pada awal mulai diproduksinya sel telur. Nah, berarti perempuan mengalami menstruasi. Menstruasi itu jangka waktunya tertentu, umumnya 28 hari. Nah, perubahan pada masa pubertas. Di dalam tubuh, hormon reproduksi mulai dihasilkan. Pada perempuan, hormon ini akan mengakibatkan sel telur matang. Pada laki-laki, hormon reproduksi akan meningkatkan tubuh memproduksi sel sperma. Jika, ya ini yang diingat-ingat ya anak-anak semua, anak-anak semua, jika sel telur dan sel sperma bertemu, ayo, pasti pikirannya sudah tahu arahnya mau kemana kan? Ya, jika sel telur dan sperma bertemu, nah itu dapat terjadi perubahan dan dapat tumbuh menjadi bayi. Jadi, ketika sel telur dan sel sperma itu bertemu, nah bisa terjadi pembuahan. Nah, perubahan fisik selama masa pubertas kemungkinan akan mempengaruhi kegiatanmu sehari-hari. Mungkin kamu akan merasa sedikit tidak nyaman. Ya, jadi kalau Ananda itu mengalami perubahan fisik selama masa pubertas itu,
biasanya mempengaruhi kegiatan dan rasanya itu tidak nyaman. Nah, cara menyikapi masa pubertas. Di sini siapa yang tahu bagaimana cara menyikapi masa pubertas? Nggak tahu, Bu. Saya belum baca materi. Ya, jadi cara menyikapinya itu, nah, boleh jelaskan ya. Yang pertama itu menjaga kebersihan tubuh. Ayo, di sini. Siapa yang jarang mandi? Ayo. Ayo, siapa? Ayo, adakah yang jarang mandi? Ya, harusnya di sini itu menjaga kebersihan tubuh bisa dengan mandi sehari 2 kali atau bisa mengganti pakaian dalam. Nah, karena ketika Ananda semua mengalami masa pubertas atau dalam masa pubertas, aktivitas kelenjar minyak dan keringat meningkat. Jadi aktivitas kelenjar minyak sama keringat itu meningkat. Oleh karena itu, mandilah sehari 2 kali dan kenakan pakaian atau menggunakan pakaian yang menyerap keringat. Jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis. Jadi menggunakan pakaian yang menyerap keringat. Nah, selanjutnya itu menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga. Nah, pasti di sini ketika kita pembelajaran online, Ananda semua itu jarang olahraga. Ayo, pasti tiduran terus ya. Ayo, apa ada yang olahraga, apa ada yang suka sepedaan, atau misalkan lari, jalan kaki. Ya, jadi kita semua itu harus memilih makanan yang sehat, harus pinter memilih makanan yang sehat. Makanan diperlukan untuk pertumbuhan badan. Pilihlah makanan yang berasal dari bahan-bahan segar dan diolah dengan cara yang sehat. Misalnya, tanpa pengawet, pemanis buatan, atau penyedap rasa. Perbanyak pula minum air putih untuk meningkatkan cairan tubuh yang keluar berupa keringat. Nah, jadi kan Ananda semua itu sering berkeringat. Nah, untuk mengganti itu, kita bisa minum air putih yang banyak, tapi jangan overload atau jangan terlalu banyak sekali. Jadi tahu porsinya. Nah, hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Nah, tadi di slide eh, tadi itu membahas ketika sel telur dan sel sperma bertemu, ketika bertemu tadi akan menyebabkan pembuahan. Nah, di sini yang cara menyikapi masa pubertas nomor 3, hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Nah, kita harus berhati-hati. Karena pada masa puber, organ reproduksi kita itu sedang aktif. Nah, organ reproduksi kita sedang aktif. Oleh karena itu, sebaiknya Ananda semua bergaul dengan lawan jenis dalam batas yang wajar. Yang selanjutnya yaitu keempat, rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Nah, dengan beribadah, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan mematuhi aturan-aturan agama untuk berperilaku dan berbuat sesuai tuntutan agama. Jadi, ini ada 4 cara menyikapi masa pubertas. Ingat ya, yang pertama harus menjaga kebersihan tubuh. Yang kedua itu menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga. Yang ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Yang keempat,
harus diimbangi dengan rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Nah, yang selanjutnya, pada masa pubertas terjadi peningkatan reproduksi hormon. Jadi, hormonnya itu meningkat. Peningkatan ini menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan keringat. Nah, aktivitas kedua kelenjar ini dapat mengakibatkan jerawat. Jadi, dapat mengakibatkan tumbuh jerawat dan bau kurang sedap. Oleh karena itu, tadi disarankan untuk menjaga kebersihan dengan mandi sehari 2 kali. Nah, kebersihan dan kesehatan tubuh harus dijaga, termasuk kebersihan alat reproduksi. Nah, di sini siapa yang tahu cara menjaga kebersihan alat reproduksi? Ayo, siapa yang tahu? Ya, cara menjaganya itu mengganti pakaian dalam. Jadi, kita harus mengganti pakaian dalam ketika sudah merasakan lembab atau tidak nyaman. Atau gantilah pakaian dalam setiap sehabis mandi. Yang kedua itu, setelah buang air kecil, gunakan air bersih dan keringkan menggunakan tisu atau handuk. Jadi ketika Ananda semua buang air kecil, harus dibersihkan dengan air bersih, jangan pakai air yang kotor. Nah, setelah itu keringkan agar tidak lembab. Nah, bagi remaja yang sedang menstruasi, nah, bagi yang perempuan ini, gunakan apa? Gunakan pembalut yang lembut. Gunakan pembalut yang lembut dan gantilah pembalut setiap kali terasa lembab. Jadi jangan sehari sekali gantinya. Itu nggak boleh karena itu tidak menjaga kebersihan alat reproduksi. Jadi gantilah pembalut setiap merasa ini lembab. Kalau aduh udah kebanyakan buang air kecil nih, rasanya aneh. Nah, itu ganti aja pembalutnya. Nah, tadi kita sudah membahas masa pubertas, ciri-ciri sekunder dan ciri-ciri primer. Setelah itu kita juga sudah membahas cara menyikapi ini. Cara menyikapi apa kita sudah bahas tadi? Cara menyikapi masa pubertas. Setelah itu kita juga membahas menjaga kebersihan alat reproduksi. Jadi anak-anak semua, jangan lupa tadi pesan Bu Aulia, harus hati-hati. Tetapi di sini, peran orang tua juga penting pada masa pubertas. Nah, peran orang tua itu memberikan pemahaman mengenai perubahan yang terjadi, memberikan nasihat mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, atau orang tua itu bisa sebagai tempat untuk bertanya mengenai hal-hal terkait pubertas. Nah, jadi ketika Ananda semua itu masih bingung mengenai masa pubertas, Ananda semua itu bisa langsung tanya ke orang tua. Kalau misalkan mau cari di internet boleh, tapi harus didampingi oleh orang tua. Seperti itu ya. Bagaimana Ananda semua sudah paham? Ya, semoga materi yang Bu Aulia sampaikan dapat mudah diterima. Nanti latihan soalnya Bu Aulia bakal share di grup kelas saja ya. Tuh, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga Ananda semua sehat selalu dan ingat, jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Kalau berpergian harus menggunakan masker dan selalu cuci tangan. Sudah dulu ya pertemuan dengan Bu Aulia.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.